Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Elo Indana Zulfa dengan NIM H02219007 dari Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang tata cara forecasting atau peramalan menggunakan software Minitab, R, dan SAS. Oke, untuk yang pertama menggunakan software Minitab. Di sini saya sudah membuka Minitab-nya. Di sini saya menggunakan data jumlah kedatangan dengan jumlah data sebanyak 36 data mulai dari bulan Januari tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2021. Oke, pertama-tama kita lakukan plot time series-nya terlebih dahulu untuk melihat bentuk pola datanya. Klik start time series plot, lalu pilih yang simple. Seriesnya masukkan jumlah kedatangan, time scale-nya kita rubah ke month year karena datanya terdiri dari bulan dan tahun. Ini kita ketikkan 1 dan 2019. Data yang minimumnya diisi 1. Oke. Di sini terlihat bahwa dengan titik tertingginya di sini, sebelum masuk ke proses tarimanya kita harus memeteran untuk mengetahui data tersebut sudah stasioner dalam min juga atau belum. Oke, yang dalam varian Jocks Transformation, kita masukkan seriesnya jumlah kedatangan. Nah, syarat stasioner dalam varian itu atau nilai lower dan upper-nya bernilai lebih dari 1. Di sini terlihat bahwa nilai rounded value-nya tidak sama dengan 1, tetapi nilai lower dan upper-nya sudah melebihi 1, jadi data tersebut sudah dapat dikatakan stasioner dalam varian. Kemudian untuk cek stasioner dalam min, saya melihat dari plot time series-nya. Di sini plot time series-nya sudah berjalan menuju rata-rata, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa data tersebut sudah stasioner dalam min. Kemudian selanjutnya kita lakukan plot ACF dan PACF-nya untuk membangun beberapa model sementaranya. Klik start time series ini untuk menampilkan plot ACF-nya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat plot ACF-nya. Pada plot ACF ini terlihat bahwasannya leg satunya sudah bergerak keluar melewati garis. Jadi dari plot ACF ini terindikasi model AR1. Kemudian menampilkan plot PACF-nya. Start time series lalu klik partial autocorrelation. Oke. Nah, untuk plot PACF-nya ini juga terlihat bahwa leg satunya bergerak melewati garis juga. Jadi dari plot PACF-nya terindikasi model MA1. Jadi didapat 3 dugaan model sementara, yaitu model ARMA 100, model ARMA 001, dan model ARMA 101. Kemudian kita melihat estimasi parameternya atau kita masuk ke proses arimanya. Klik start time series arima. Seriesnya tetap jumlah kedatangan, lalu kita masukkan nilai dari masing-masing model. Jadi ini model yang pertama tadi model 100. Kita ketikkan 100. Kemudian forecastingnya atau forecastnya kita kosongi terlebih dahulu. Storage-nya ini residualnya dicentang. Lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat estimasi parameter dari model ARMA 100. Di sini untuk nilai residualnya saya beri tanda. Ini untuk model 100. Kemudian kita lakukan arima lagi ke model yang kedua. Model yang kedua tadi model ARMA 001. Residualnya tetap dicentang. Nah, di sini nilai estimasi parameter dari model yang kedua yaitu model ARMA 001. Kemudian model yang terakhir itu model 101. Nah,
Nah, di sini nilai dari model yang ketiga yaitu model ARMA 101. Setelah itu, kita melakukan uji residual untuk melihat apakah data atau model tersebut sudah berdistribusi normal dan sudah white noise atau belum. Yang pertama, kita lihat apakah model tersebut sudah berdistribusi normal atau belum. Caranya klik Start, Basic Statistik, Normality Test. Kita cek terlebih dahulu yang model pertama. Kita memakai variabelnya residualnya ya. Lalu klik Kolmogorov, oke. Nah, dapat dikatakan sudah berdistribusi normal jika nilai p-value-nya melebihi nilai alfa. Jadi dapat dikatakan berdistribusi normal jika p-value-nya lebih dari alfa. Di sini sudah terlihat bahwa nilai p-value-nya lebih dari alfa ya. Jadi model pertama dapat dikatakan sudah berdistribusi normal. Lalu untuk melihat apakah model tersebut white noise atau tidak, kita lihat dari uji Ljung box-nya. Di sini nilai p-value-nya juga sudah melebihi alfa. Jadi model pertama dikatakan sudah berdistribusi normal dan sudah white noise. Lalu kita cek untuk model yang kedua, seperti tadi basic statistik ya, normality test, kita masukkan yang model kedua. Nah, di sini juga terlihat bahwa nilai p-value-nya sudah melebihi alfa. Lalu kita lihat Ljung box-nya, p-value-nya juga melebihi alfa, jadi model kedua juga dapat dikatakan sudah berdistribusi normal dan sudah white noise. Lalu untuk model yang ketiga, oke. Nah, di sini juga sudah didapat bahwa p-value-nya melebihi alfa juga dan nilai Ljung box-nya sudah melebihi alfa. Jadi dari ketiga model tersebut dapat dikatakan sudah berdistribusi normal dan sudah white noise. Untuk mencari model terbaiknya, kita membandingkan nilai MS dari masing-masing model. Untuk model pertama nilai MS-nya sebesar 158, 185. Untuk model kedua, nilai MS-nya sebesar 164, 543. Dan untuk model ketiga, nilai MS-nya 162, 793. Jadi didapat nilai MS terkecil itu dari model pertama, yaitu model ARMA 100. Jadi kita forecasting-nya menggunakan model ARMA 100. Forecast-nya dengan cara start, kembali ke ARMA tadi. Lalu di sini kan memakai model ARMA 100, jadi diketikkan 100, lalu residualnya dihilangkan. Forecast-nya saya akan meramalkan 12 bulan ke depan. Lalu originin jumlah datanya. Di sini letaknya. Oke, lalu oke. Nah, di sini sudah didapat nilai forecasting-nya untuk 12 bulan ke depan. Baik, yang kedua menggunakan software R. Pertama-tama ini install package-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan datanya. Ini menggunakan jumlah kedatangan sebanyak 36 data. Kemudian kita tampilkan plot time series dari datanya. Ini untuk plot time seriesnya. Ini untuk plot time seriesnya. Kemudian kita lakukan uji box jobs untuk melihat kestasioneran datanya terhadap varian. Nah, di R ini sudah langsung muncul nilai dari box jobs-nya, kemudian melakukan plot ACF dan PACF. Ini untuk tahap transformasi tidak perlu dikarenakan data tersebut sudah stasioner dan tidak perlu dilakukan differencing. Karena nilai p-value-nya sudah lebih dari alfa. Kemudian menampilkan plot ACF dan PACF-nya. Pada plot ACF dan PACF ini sudah terlihat bahwa leg satunya keluar garis. Jadi diduga terbentuk 3 dugaan model sementara, yaitu model ARMA 100, model ARMA 001, dan model ARMA 101. Kemudian melakukan uji model
Untuk model yang ARMA 100 di sini didapat nilainya 0,4537. Kemudian maaf, itu tadi untuk model ARMA 001. Ini untuk model ARMA 100 nilainya 0,3931, dan model yang ketiga yaitu model ARMA 101 didapat nilainya sebesar 0,3891. Kemudian melakukan mencari model terbaiknya dengan cara membandingkan nilai AIC-nya. Di sini didapat bahwa model ARMA 100 memiliki nilai AIC yang paling kecil. Jadi model ARMA 100 adalah model yang terbaik. Kemudian melakukan uji residual dengan Sapirot test. Dan didapat nilai p-value-nya sudah melebihi alfa. Jadi model tersebut sudah berdistribusi normal. Kemudian melakukan uji white noise dengan uji L-Jungbox, dan didapat semua nilai p-value-nya sudah melebihi alfa juga. Jadi model tersebut sudah white noise. Kemudian melakukan forecast atau ramalan untuk 12 bulan ke depan dengan model ARMA 100, dan didapat nilai ramalannya ini. Kemudian menampilkan plot ramalannya. Ini untuk plot ramalannya. Baik, selanjutnya menggunakan software SAS. Di sini pertama-tama kita masukkan semua datanya di sini. Lalu masuk ke tahap identifikasi. Di sini nilai var-nya 0 karena dari software Minitab dan AR yang sebelumnya tadi tidak dilakukan differencing, jadi nilai var-nya 0. Kemudian masuk ke tahap estimasi. Di sini saya mencoba menggunakan model terbaik dari Minitab dan AR. Tadi model terbaiknya adalah model ARMA 100, jadi nilai P-nya sama dengan 1 dan nilai C-nya sama dengan 1. Kemudian masuk ke forecast atau peramalannya. Di sini panjang forecast-nya 12 bulan ke depan. Kemudian ini ada tahap uji normalitas dan residualnya. Lalu ini untuk output filenya, nanti ini terserah mau ditaruh filenya yang mana. Lalu kita run, Chat Ctrl A, lalu run. Tunggu sebentar. Oke, ini sudah tampil untuk hasil dari SAS-nya. Di sini ada ini plot data. Ini plot datanya, lalu ini ada plot ACF dan PACF-nya. Kemudian ini ada estimasi parameter dari model AR1 sebesar 0,96991, lalu ini ada nilai AIC-nya dan nilai-nilai lainnya. Kemudian di sini ada nilai forecast-nya untuk 12 bulan ke depan. Selain dalam bentuk tabel, di sini juga ada plot untuk peramalannya. Bisa dilihat di sini. Baik, sekian pemaparan materi atau tata cara forecasting dengan menggunakan software Minitab, AR, dan SAS. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.